Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kita kembali lagi untuk penjelasan mengenai tata nama senyawa kedua. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, karena ini khusus untuk senyawa poliatomik ya. Poliatomik itu adalah senyawa yang unsur atomnya itu lebih dari dua jenis ya, lebih dari dua jenis. Oke, kita lihat ini ada 7 halaman ya, sama seperti yang pertama juga. Nah, tujuan kita pertama adalah memahami definisi apa itu senyawa poliatomik dan contohnya. Kedua adalah menentukan tata nama senyawa poliatomik. Nah, jika diketahui rumusnya, dia ada rumus namanya seperti apa. Nah, kemudian nomor 3 menuliskan rumus jika diketahui nama. Nah, ini jadi menuliskan rumus kalau namanya seperti apa. Kemudian memahami tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Dan ini juga ada tata nama asam, basa, dan garam. Oke. Pertama kita memahami dulu apa itu senyawa poliatomik. Di sini dinyatakan bahwa senyawa poliatomik adalah senyawa yang tersusun atas lebih dari dua jenis atom yang berbeda. Nah, jadi kalau kalian melihat ada senyawa yang lebih dari dua jenis atomnya, artinya itu adalah senyawa poliatomik. Nah, kalau begitu ada aturan khusus di dalam penamaannya. Nah, seperti CaCO3 ya, kemudian BaSO4, kemudian NaClO. Nah, ini adalah senyawa poliatomik. Kenapa? Kalau kita lihat CaCO3, ini ada 3 Ca, C, dan O. Berarti ada 3 jenis ya. BaSO4 ini ada Ba, ada S, ada O. Nah, di sini juga NaClO ada 3 juga, NaCl dan O. Artinya ketiga senyawa ini adalah poliatomik. Nah, senyawa poliatomik umumnya terbentuk dari kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Untuk itu, sebelum mempelajari tata nama, kita harus mengenal nama-nama kation dan anion. Oke, nah di sini ada penjelasan singkatnya ya. Ini kita hapus dulu. Nah, yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini adalah senyawa poliatomik ya. Senyawa poliatomik. Nah, senyawa poliatomik ini yang kita harus ketahui, dia memang terdiri lebih dari dua jenis atom. Bisa 4, bisa 3, bisa 4 dan lebih dari itu. Nah, cuman kita dapat menyederhanakan bagian-bagiannya. Nah, pada senyawa poliatomik itu terdiri dari dua bagian, yaitu kation ya. Nah, kation dan anion. Nah, jadi kalau kita melihat mana kation, mana anionnya pada senyawa tersebut. Nah, untuk kation itu merupakan ada beberapa ya, ada beberapa unsur ataupun senyawa yang bisa kita jadikan kation. Jadi kation itu adalah ion positif ya. Kation itu adalah ion positif, sedangkan anion itu adalah ion negatif. Nah, ada beberapa ion positif yang bisa, ada beberapa unsur atau senyawa yang bisa kita jadikan ion positif. Pengelompokannya ya. Yang pertama adalah logam pada golongan A. Yang kedua adalah logam pada golongan B. Yang ketiga adalah non logam. Nah,
Jadi dia sedikit berbeda dengan biner. Kalau biner langsung logam logam dan non logam. Kalau ini kation anion, karena kationnya itu bisa terdiri dari beberapa, yaitu logam A, logam B, dan non logam. Yang pasti dia harus berupa kation. Nah, sedangkan anion, anion di sini adalah non logam. Nah, dia bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa ya. Nah, bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa. Seperti non logam di sini. Non logam di sini bisa berupa unsur dan juga bisa berupa senyawa. Nah, begitu juga anion, dia adalah non logam. Nah, dia juga bisa berupa unsur dan juga bisa berupa senyawa. Nah, jadi dari penggolongan ini akan membuat sedikit perbedaan penamaan. Nah, sama seperti biner kan, logam A itu logam, misalkan pada senyawa biner ion logam yang terdapat logam A itu tidak dituliskan biloxnya, pada logam B dituliskan. Nah, begitu juga ini, logam A tidak dituliskan, logam B dituliskan. Nah, kemudian non logam bagaimana? Itu kan ada namanya. Nah, jadi kita akan melihat tabel yang berisikan kation dan anion ya. Tabel yang berisikan kation dan anion. Nah, di sini adalah tabel yang berisikan kation dan anion. Nah, kalau kita melihat untuk unsur kationnya itu hanya ada 2, dan itu berupa non logam. Artinya ini di sini di tabel ini tidak dituliskan kation yang berupa logam. Kenapa? Karena logam itu pasti akan menjadi kation, karena kecenderungan logam adalah melepaskan elektron. Ya, kecenderungan logam untuk membentuk suatu senyawa, dia kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Artinya pasti logam itu menjadi kation, jadi nggak perlu ditulis. Nah, dan di sini adalah kation yang berupa non logam, yaitu H+. H itu kan non logam, tapi dia bisa menjadi H+. Kemudian NH4+ amonium. Nah, ini non logam tetapi dia merupakan senyawa ion kation itu ya, yang bermuatan positif. Nah, sedangkan anion itu banyak, misalnya OH- hidroksida, NO3- nitrat, NO2- nitrit. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa anion ya. Nah, jadi tabel ini akan mempermudahkan kita untuk melihat nama dari molekul atau senyawa yang terdapat anionnya dari tabel ini. Misalkan HCO3- hidrogen karbon atau bikarbonat, ClO3- klorat, ClO4- perklorat, SO32- sulfit, SO42- sulfat. Nah, kemudian HCO- format, formit, asetat, nah, dan beberapa sampai arsenat. Jadi dengan adanya tabel ini akan mempermudahkan kita, akan kita lihat lagi senyawa tersebut atau anion tersebut namanya apa. Nah, jadi mempermudah. Jadi tabel tidak hanya sebagai pengetahuan saja, juga digunakan ya. Tabel ini juga harus digunakan, itu dia. Oke, saya tidak menyebutkan sesuatu untuk anionnya. Cuman bagaimana menggunakannya saja saya akan jelaskan. Nah, pertama, tata nama senyawa poliatomik yang mengandung kation logam. Jadi untuk penamaan senyawa poliatomik fokusnya itu adalah pada kation. Nah, karena kation, dengan adanya kation itu akan mengkhususkan di dalam penamaan. Yang pertama adalah senyawa poliatomik yang kationnya merupakan logam golongan A. Jadi penamaannya adalah nama logam dan nama anion. Tidak ada imbuhan ida di belakangnya ya. Tidak ada, untuk poliatom itu tidak ada imbuhan ida di belakangnya. Nah, contoh adalah NaNO3 natrium nitrat. Nah, MgSO4 magnesium sulfat, AlCO33 aluminium karbonat, KMNO4 kalium permanganat, Ba3PO42 barium fosfat. Nah, bagaimana suatu molekul atau simbol itu kita ubah jadi nama. Nah, kita coba ya. Misalkan NaNO3. NaNO3. NaNO3.
Nah, kalau kita lihat di sini ini kan terdiri dari 3 jenis ya. Ada unsur Na, ada unsur N, ada unsur O. Nah, kita cukup mengetahui saja mana yang sebagai kation dan mana yang sebagai anion. Nah, kationnya itu kan kalau tidak logam itu merupakan non logam, tapi kan cuma 2 saja, H+ dan H4. Nah, di sini kita lihat Na itu merupakan logam, artinya ini adalah kation. Kation. NO3 merupakan anion. Anion. Nah, karena Na ini adalah logam A ya, kita harus tahu ini Na ini logam apa sih? Nah, logam A. Nah, berarti kalau logam A itu tidak disebutkan biloxnya ya, tidak disebutkan biloxnya. Tetapi untuk penamaan di sini karena tidak disebutkan biloxnya, kita cukup mengetahui saja Na itu apa namanya. Na itu adalah natrium. Nah, kita nggak perlu sebutkan biloxnya di sini. Nah, kecuali logam B. Nah, NO3 tinggal kita lihat tabel itu. Tinggal kita lihat tabel NO3 mana ya? NO3. Nah, di sini nitrat. Berarti natrium nitrat ya. Natrium nitrat. Oke, kita coba satu lagi ya. Nah, kita coba misalkan Al2CO33. 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 Nah, dari senyawa ini kita pisahkan saja mana kation, mana anion. Nah, kita lihat Al berarti itu logam, artinya ini adalah kation ya. Kation, sedangkan CO3 merupakan anion. Nah, Al kationnya apa namanya? Nah, Al itu aluminium. Nah, aluminium ya. Aluminium. Sedangkan CO3, nah tinggal kita lihat tabel CO3. Nah, di sini CO3 ya, karbonat ya. Jadi aluminium karbonat. Nah, ini dia. Ini kalau ada simbol kita ubah jadi nama senyawa. Nah, oke. Nah, sama seperti yang lainnya. Magneum sulfat, kalium permanganat ataupun barium fosfat. Nah, ini tata cara ya bersama ya. Kita lanjut aja ke logam B. Nah, kalau logam B itu beda. Dia harus ada penulisan biloxnya. Jadi kita harus tentukan berapa bilox pada logam B tersebut. Kita harus tentukan bilox pada logam B tersebut. Nah, jadi lebih rumit di sininya ya. Nah, jadi misalkan FeSO4 itu besi 2 sulfat. Nah, 2 ini merupakan bilox dari besi. Cr2Cr73 krom 3 dikromat, CO3ASO4 tembaga 1 arsenat, Pb3SbO44 timbal 4 antimonat. Nah, kita akan mencoba menganalisisnya. Misalkan FeSO4 kenapa disebut dengan besi 2 sulfat? Nah, FeSO4. Nah, ini merupakan senyawa poliatomik kan, terdiri dari 3 jenis unsur ya, Fe, S dan O. Nah, kita ketahui di sini ada Fe itu merupakan logam B kationnya. Nah, kita bagi dulu mana kation, mana anion. Ini kation, ini anion ya. Ini kation. Nah, kemudian ini anion. Nah, kationnya ini merupakan logam B. Nah, karena kationnya itu merupakan logam B, jadi kita harus tentukan dulu berapa muatannya atau berapa biloxnya. Tidak seperti pada logam A itu bisa langsung, nggak perlu kita tentukan muatan atau biloxnya. Nah, sedangkan ini anion. Nah, bagaimana kita bisa menentukan nilai bilox pada Fe? Nah, caranya dengan kita mengetahui dulu berapa
muatan pada SO4. Nah, caranya dengan kita ketahui dulu berapa muatan pada SO4 ya. Yang kita pisahkan di sini ya. Mencari nilai Bilox Fe SO4. Nah, kita cari SO4 berapa muatannya. SO4 mana ya? Nah, di sini ya, SO4 2 minus. Nah, jadi artinya SO4 ini memiliki muatan 2 minus. Ya, SO4 memiliki muatan 2 minus. Nah, jadi kita bisa turunkan Fe tanda tanya muatan berapa? Nah, SO4 2 minus. Ya, di sini. Nah, kita menggunakan logika saja ya. Ini adalah satu senyawa, berarti penjumlahannya adalah 0. Penjumlahannya adalah 0. Nah, kita tidak perlu menghitung berapa indeks satu-satu. Nah, cukup kita lihat berapa Bilox pada kation dan anionnya. Nah, pada anion di sini nilainya adalah minus 2. Ya, nilainya adalah minus 2. Berarti supaya dia nilainya 0, penjumlahannya harus berapa? Berapa ditambah minus 2 hasilnya 0? Berarti sini ada plus 2. Artinya nilai kationnya adalah plus 2. Nah, berarti Fe adalah 2 plus ya. 2 plus. Nah, sehingga kita bisa menuliskan penamaannya karena dia 2 plus, besi 2 sulfat. Sulfat dari nama anionnya ya. Besi 2 sulfat. Dia. Nah, kita lihat apakah benar namanya besi 2 sulfat. Nah, besi betul ya, besi 2 sulfat. Nah, kemudian kita coba lagi Cr2O73 ya, Cr2O73. Cr2O73. Nah, di sini CR-nya ada 2 ya. Tapi walaupun CR-nya ada 2, ada yang di dalam kurung, ada yang di luar kurung. Nah, kita harus tetap tentukan mana kation, mana anion. Nah, karena ini ada CR di dalam kurung dan dia berikatan ya dengan O. Nah, cukup kita CR yang di luar saja kita tentukan. Berarti CR yang di luar ini adalah kation. Nah, CR yang di dalam adalah anion. Nah, kita nggak bisa tentu karena ini kromium ini merupakan logam B, kita tidak bisa tentukan nilai Biloxnya atau nilai muatannya. Nah, cukup kita lihat berapa nilai muatan pada Cr2O7. Kita lihat ya. Nilai Bilox pada Cr2O7. Kita lihat nilainya adalah 2 minus ya. Cr2O7 ini memiliki nilai muatan 2 minus. Nah, jadi kita bisa tulis gini. Kita tulis di bawah saja ya untuk muatannya. Di sini minus 2. Nah, di sini kan tidak diketahui berapa ya. Nah, cuman kita lihat indeksnya. Ya, ini pengaruh indeks juga nih. Tadi kan kenapa saya tidak menuliskan indeks, karena cuma satu indeksnya, jadi nggak perlu ditulis. Nah, tapi di sini ada 2, indennya 3. Nah, C2O7 digabung ya, jadi nggak perlu kita pisah. Kita ambil saja muatannya itu menjadi Bilox dari senyawanya, itu dia. Nah, ini indeksnya 2 dikali 2, kemudian ditambah. Nah, ini indeksnya 3, jadi 3 dikali 2 ya, dikurungin. Nah, ingat hasilnya adalah 0. Jadi misalkan 2 kali tanda tanya ditambah minus 6 sama dengan 0. Nah, berarti kita pindah ruaskan, 2 kali tanda tanya sama dengan plus 6. Nah, oke. Berapa nilainya? Plus 6 dibagi 2. Hasilnya adalah plus 3. Artinya nilai Bilox pada krom yang kationnya adalah plus 3. Nah, sehingga kita bisa berikan nama kromium 3
dikromat ya. Dikromat itu merupakan nama anionnya. Nah, seperti itu cara menentukan nama dari logam suatu senyawa poliatomik yang ada logam B-nya. Nah, krom ya, jadi bukan kromium ya. Oke. Nah, ada revisi jadi krom 3 ya. Nah, tapi angka 3-nya betul kan? Jadi bukan mium tapi krom. Oke. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini pengetahuan saja untuk penamaan yang lama, bukan yang baru ya. Ini kita tidak pelajari. Nah, kemudian ini yang kationnya non logam. Nah, kationnya non logam. Untuk kation non logam kita hanya lihat apakah dia H+ atau NH4. Nah, jadi tidaklah sulit. Nah, seperti ini NH4 2SO4 kita tentukan oh ada NH4 berarti NH4 merupakan kation, SO4 adalah anion. Ya udah. NH4 apa ya? Kita lihat tabel amonium. Nah, SO4 sulfat ya udah tulis amonium sulfat. Nah, kemudian H3PO4. H di dalam tabel berapa? Apa? Asam kan? PO4 fosfat ya, asam fosfat. Itu dia. Nah, penamaan ini juga akan menjadi penamaan pada asam. Ya, penamaan pada asam karena kebanyakan unsur yang mengandung H, senyawa mengandung H itu melepaskan H+, menyebabkan larutannya menjadi asam, yang bersifat asam karena ada H+-nya. Oke. Nah, ini dari nama menjadi senyawa ya, misalkan amonium cyanida. Nah, bagaimana kalau dari nama jadi senyawa? Nah, ini dia. Kita pelajari amonium cyanida ya, kita coba ya. Amonium cyanida. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu mana yang sebagai kation dan anion itu tetap ya. Jadi tetap kita harus tahu prinsipnya yaitu mana kation mana anion. Nah, amonium ini merupakan kation ya. Cyanida ini merupakan anion. Ya udah tinggal ditentukan. Amoniumnya apa? Kita tahu ada NH4+. Nah, kemudian cyanida adalah Cn-. Nah, baru kita reaksikan antara NH4+ dengan Cn- karena dia sama-sama meniadakan dan sini sama-sama satu ya, plus dan minusnya, ya udah berarti senyawanya adalah NH4Cn ya. Senyawanya adalah NH4Cn, itu dia. Kemudian di sini ada asam karbonat ya, asam karbonat. Nah, kita coba asam karbonat. Asam karbonat. Nah, kita bagi dua lagi. Asam ini merupakan kation ya, kation. Karbonat ini merupakan anion. Nah, asam ini kita tahu dia kationnya apa? H+ ya. Sedangkan karbonat itu adalah kalau kita lihat tabel, tapi udah tahu ya, CO3 2- ya. Nah, itu adalah karbonat. Nah, sehingga kita tinggal reaksikan H+ dengan CO3 2-. Nah, di sini saling meniadakan, cuman minusnya ada 2. Berarti tinggal kita berikan koefisien pada H yaitu 2. Nah, sehingga menjadi suatu senyawa H2CO3. Kenapa? Karena H-nya ada 2. Itu dia. Nah, oke, itu untuk penamaan poliatomik yang mana kationnya itu terdiri dari logam A, logam B, dan non logam. Nah, sekarang pada penamaan yang bersifat asam. Nah, kalau untuk bersifat asam itu sama seperti yang non logam yang ada H+-nya ya. Karena ion H+ itu pada suatu larutan itu bersifat asam. Jadi hampir sama ya. Misalkan HCl, asam klorida hanya merupakan kation Cl anion, jadi asam klorida, HCN, asam cyanida, H2SO4, asam sulfat, dan sebagainya. Jadi hampir sama seperti yang tadi. Nah, coba kita yang ke basa ya. Nah, untuk ke basanya ini OH itu adalah anion.
dia memiliki nama tersendiri. OH- itu hidroksida ya, hidroksida. Jadi tinggal misalkan kita melihat ada OH-, nah berarti itu adalah basa. Misalkan NaOH, natrium hidroksida ya. Nah, jadi karena OH- ini merupakan anionnya. Kita bisa lihat di tabel juga. Nah, coba kita lihat di tabel. OH- ini hidroksida kan. Nah, jadi penamanya hampir sama, yaitu anionnya apa, kita lihat tabel itu hidroksida. Nah, misal amonium hidroksida, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Kemudian senyawa bersifat garam. Ini garam itu kan adalah reaksi antara asam dan basa. Jadi kalau kita lihat penamanya hampir sama dengan penamaan yang logam A atau logam B. Nah, dengan senyawa lainnya. Jadi tidak perlu diperdalami karena cukup melihat pada tabel yang untuk anion, sedangkan untuk yang kationnya kita lihat apakah logam A, logam B, atau termasuk ini non logam, seperti itu. Nah, itu saja dari saya untuk penyampaian tata nama senyawa kedua ini, karena ini lebih mudah ya untuk tata nama senyawa kedua. Tidak kita lihat kationnya apa, anionnya apa. Cuma pembagian kation itu ada 3, logam A, logam B, dan non logam, sedangkan anion tinggal kita melihat pada tabel. Itu saja. Saya Ari, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.